Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akthiru dzikra hadhimil ladzat. Wa qala an-nabiy aidan kafa bil mauti wa'idha. Wa qala an-nabiy aidan ummati ummatun marhumatun tadkhulu quburaha bi dhunubin kal jibal wa takhruju minha wa qad ghufira lahu biistighfaril ahya'i lil amwat was sadaqat wa qira'atil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Segala puji bagi Allah yang berkuasa menentukan setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap fase dalam kehidupan kita dengan menganugerahkan segala karunia rahmat kasih sayangnya yang tak terhingga. Karena apapun yang kita alami sesungguhnya adalah rahmat dan bentuk dari kasih sayang Allah. Maka kita harus senantiasa berhusnudzon, berprasangka baik selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah yang juga berkuasa mengawali kehidupan kita, juga mengakhirkan kehidupan kita, dan memenuhi selama perjalanannya itu dengan segala anugerah, nikmat, karunia, dan kasih sayangnya. Dan kita tidak ada kata lain kecuali ya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Salat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, menunjuki kita jalan kebenaran. Dengan hadirnya beliau itulah layaknya kita harus bergembira, karena beliau hadir menjadi rahmat buat kita semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Allah juga berpesan kepada kita, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Keluarga besar almarhum Bapak Edwin Herwindo yang mudah-mudahan senantiasa dalam rahmat kasih sayang Allah, dalam ampunan dan hidayahnya insyaallah. Para pejabat yang hadir di majelis ini yang saya muliakan, saya hormati, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak Ibu hadirin para pentakziah yang dirahmati Allah.
Hadratul Mukarramun, para alim, para kiai, para ustadz yang sempat hadir yang saya muliakan. 40 hari itu dalam hitungan kita, karena ternyata memang waktu itu akan berbeda antara barzakh dan akhirat. Kalau Allah gambarkan akhirat itu ya inna iddata, bukan. Kalau Allah mengingatkan kita tentang akhirat, itu satu hari kita di dunia, satu hari di akhirat itu dan sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita. Itu perbedaan hitungan. Kenapa kok kita yang memperingati 40 hari? Ya karena kita yang masih harus terus berjuang membenahi perilaku kita, membenahi ibadah kita. Maka Nabi mengatakan kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah kematian dari saudara kita, kematian yang kita saksikan, kita temukan ini menjadi pengingat, menjadi penasehat buat kita. Jadi hikmahnya bukan saja kepada almarhum, tapi juga kita yang masih hidup. Makanya diharapkan semakin banyak bertakziah, semakin lembut hati kita, semakin meningkat iman kita, semakin baik akhlak kita. Itu dari bertakziah. Ya. Jadi dimensinya bukan dimensi kepada almarhum saja, tetapi pada kita semua yang hadir itu punya dimensi. Untuk almarhum, itu kata Nabi, ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang paling disayangi, paling dirahmati. Tadkhulu kuburaha bidhunubin kaljibal. Dia masuk kubur dalam posisi dosanya seperti gunung. Ya. Wa yakhriju minal kubur, kemudian dia keluar dari kubur nanti, wa qad ghufira lahu, dia sudah diampuni. Apa penyebab diampuninya dosa? Bistighfaril ahya'i lil amwat. Karena permohonan ampunan dari orang-orang yang masih hidup buat orang-orang yang sudah mati. Dan itu tidak dibatasi. Tadi kalau memang dalam hadis yang tadi disebutkan oleh tuan rumah, ya itu juga benar. Tapi ada hadis yang lain juga, begitu banyak riwayatnya. Maka kenapa ketika kita menyolatkan jenazah juga doa kita yaitu. Nah kalau cuma dari anak saja nanti doa yang lain nggak diterima. Semua orang yang menyolatkan pasti berdoa Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi, semuanya begitu. Ya. Dan itu berlaku sampai kapanpun ketika seseorang sudah meninggal. Karena kalau belum meninggal itu agaknya kurang pas kalau didoakan Allahumma ghfir lahu. Walaupun sebenarnya ya suka juga didoakan begitu, tapi kita aneh. Padahal ya nggak aneh, wong kita ketika khotib Jumat juga Allahumma ghfir lil mu'minina wal muslimina wal al-ahya'i minhum. Ya enggak apa-apa sebenarnya, walaupun masih hidup itu doakan ya Allah ampuni dia, seperti itu. Cuman kalau pakai spesial ya Allah maghfir lahu itu rasanya la spesifik ya dah. Jadi penting saling mendoakan itu. Ya. Dan ingat bahwa barzakh itu belum akhirat. Barzakh itu belum akhirat, tapi mendekati akhirat. Ciri-cirinya lebih banyak ciri akhirat. Bahkan mungkin waktunya juga sudah lebih menyerupai akhirat. Makanya dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, Utsman itu kalau melihat kubur pasti nangis. Mesti nangis. Kalau kita lihat kubur kan takut kayak yang di belakang. Aduh yang saking berani karena nak cari nomor. Mungkin sekarang nggak ada lagi. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Karena di
di kubur itu ada hufrah min hufarin niran, ada liang dari liang-liang neraka. Jadi hawanya neraka itu sampai di mayit kalau dia tergolong yang mendapatkan hufrah itu, mendapatkan liang neraka. Itu baru hawanya, belum apinya. Hawa itu apa, Pak? Hawa itu yo aromanya baiklah, kira-kira itu uapnya. Nah, itu yang menjadi siksa kubur buat mereka yang mendapatkan itu. Tapi dia juga raudhah min riyadil jinan. Buat orang-orang yang baik, yang soleh, dia menjadi taman dari taman-taman surga. Nah, di situ kenapa para ulama memberikan saran kepada kita untuk terus mendoakan keluarga yang sudah meninggalkan kita. Karena memang ada fitnah kubur. Dan itu dalam doa yang diajarkan Nabi, dianjurkan agar kita baca saat tasyahud terakhir di dalam sholat. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr. Ada azab itu, ada fitnah kubur itu ada. Maka kita membutuhkan itu. Sehingga karena kita umat yang dirahmati, dengan istighfar orang-orang yang masih hidup memberi manfaat buat almarhum almarhumah yang dispesialkan, dikhususkan. Para malaikat akan mengantarkannya dan mengatakan ini hadiah dari si fulan yang diberikan kepada engkau. Maka dia akan gembira dan senang menerima itu, menerima doa permohonan ampun kita kepada mereka, kepada dia. Selain istighfar, juga bisa dengan wassadaqah, berbagai macam sedekah, apapun bentuknya, atas nama almarhum. Dan itu biasa dilakukan Nabi. Nabi kalau makan satu hidangan piring, itu pasti makannya bersama Aisyah. Selalu dibagi 3. Nabi bilang, ini sepertiga bagianku, sepertiga bagianmu, dan sepertiganya bagian Khadijah di surga. Yang sebagiannya Khadijah di surga itu yang disedekahkan. Dong sudah di surga kok masih diberi sedekah. Itu dilakukan Nabi. Jadi Nabi bersedekah atas nama Khadijah yang sudah tidak ada. Salah satu di antara riwayat yang menyebabkan kadang Aisyah cemburu yaitu orang yang nggak ada namanya disebut terus. Gitu. Padahal Aisyah tidak pernah bertemu muka dengan Khadijah. Itu yang buat dia cemburu. Karena kan Aisyah terkenal suka ngomong, tidak ada di antara istri-istri Nabi yang paling aku cemburui kecuali Khadijah. Begitu sayangnya Nabi. Jadi terus diberi sedekah walaupun sudah tidak ada. Maka kalau Rasulullah dari Madinah ke Mekah, pasti beliau ziarah ke makamnya Khadijah yang ada di Mekah itu. Selalu dilakukannya. Dan Nabi gemar berziarah itu, Nabi gemar. Bahkan Nabi itu kalau ziarah malam hari. Ada kisah yang masyhur ketika malam itu memang gilirannya di rumahnya Aisyah. Tapi melihat Aisyah sudah tidur, Nabi beranjak bangun lagi, kemudian pergi. Aisyah tadi yang lagi pura-pura tidur menyusul Nabi, mengikutinya dari belakang. Ini kemana nanti malam-malam, bukannya tidur malah keluar, keluyuran kira-kira. Apa nak ke tempat bininya yang lain? Mungkin saja lah persepsinya macam-macam. Tapi ternyata beliau ke Baqi'. Apa yang dilakukan Nabi di Baqi'? Ya ziarah, mendoakan ahlul Baqi'. Kalau kita ziarah malam hari kan takut pastinya ya. Siang hari aja ngeri.
Nabi biasa berziarah malam hari ke Baqi untuk mendoakan ahlul Baqi. Seperti itu. Makanya riwayat itu sampai kepada kita karena Aisyah menceritakannya untuk kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi, aksiru zikra hadzimil ladzat. Perbanyak ingat pemutus nikmat, ya, kematian. Jadi perjalanan hidup kita ini adalah fase ketiga. Ya. Jadi di umur kita ini nanti ada 5 fase. Dan kita di dunia ini adalah fase ketiga. Fase pertama kita adalah di alam ruh. Ya. Yang ketika itu Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita bersaksi Allah Tuhan kita. Kemudian masuk kita di alam kedua, yaitu alam kandung, alam rahim. Itu nggak lama, 9 bulan 10 hari, itu normalnya, lazimnya. Nah, kita ini sekarang di fase ketiga, alam dunia. Perbandingan barzah dengan dunia itu seperti perbandingan alam rahim dengan dunia ini. Wallahu a'lam seperti apa. Dan akhirat lebih seperti itu lagi. Akhirat itu bandingannya ya sama dengan barzah. Kalau kita mau banding dunia dan kandungan, ya akhirat sama barzah. Jadi akhirat lebih luas. Makanya Allah sering gambarkan surga itu ya luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Apalagi yang bermanfaat buat ahlul mayyit, buat almarhum, selain dari istighfar, kemudian juga sedekah, adalah wa qiraatil Qur'an. Ya, wa qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Kenapa kita di budaya kita, di tradisi kita, yang dipilih Yasin? Kata Nabi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu yang ada, yang Allah cipta, makhluk Allah semesta raya ini dan kita semuanya, ya, segala sesuatu, inna likulli syai'in qalban, itu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin. Dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Sengaja disampaikan, jangan sampai nanti ngapo ida Al-Baqarah baik bacanya, kenapa Yasin? Ya Yasin itu hatinya, jadi langsung tertuju kita ke hatinya Al-Quran. Dan di hadis yang lain Rasulullah juga menyebutkan, iqra'u ala mautakum Yasin. Ya kan? Bacakan kepada orang yang mati di antara kalian itu Yasin. Kan enggak iqra'u ala mautakum Al-Baqarah, kan enggak. Ya Nabi sendiri mengatakannya Yasin. Terlepas bahwa dalam beberapa hadis ini diperdebatkan oleh banyak orang, itu biasa. Ulama-ulama hadis, ulama yang satu mendhaifkannya, yang lain mensahihkannya, menhasankannya. Itu hal yang biasa dalam ahli hadis. Ya. Jadi nggak usah terkejut, tapi biasanya terkejut kalau disampaikan ke awam, ya kan, ke umumnya banyak orang, sehingga nanti kesimpulannya seolah-olah ya sudah kalau dhaif nggak usah dipakai gitu. Padahal nggak ada kesepakatan para ahli hadis seperti itu. Ya. Nah ini menjadi penting buat kita semua. Jadi kita oleh Allah masih diberikan kebaikan yang banyak untuk bisa memberi manfaat kebaikan kita itu buat orang-orang yang telah mendahului kita. Dan itu sepakat, ya, para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat tentang sampainya doa kepada almarhum atau mayyit tadi buat dari kita-kita yang masih hidup itu. Ya, itu sepakat. Ijma'nya para ulama.
Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke ayat Al-Quran tadi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut, walju, rasa lapar, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, kekurangan jiwa, was samarat, kekurangan buah-buahan. Tapi wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena ternyata dalam hadis yang lain disebut memang ad-dunya, dunia ini ya Allah jadikan sebagai lahan ujian buat orang-orang yang beriman. Maka nggak ada orang beriman tidak diuji. Salah satu ujiannya ya dengan berkurangnya anggota keluarga kita. Ya. Wa naqsin minal amwali wal anfus, wal anfus ini. Sabar itu adalah di awal. Makanya alladzina idza asabatuhum musibah, orang itu dianggap sabar ketika menerima musibah itu, kata Nabi, inda sadmatil ula, ketika pukulan yang pertama. Jadi pada saat merasakan pertama, dia harus sanggup berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari awal sudah terus menerus harus sabar. Itu sabar. Bukan setelah lama setelah berpuluh hari, berpuluh tahun baru iyalah nama mana lagi aku sabar. Berarti selama ini belum. Padahal sabar itu inda sadmatil ula. Dan itu peristiwa itu pernah dialami Nabi ketika ada seorang wanita yang mendatangi kubur dalam keadaan mengeluh, menangis, ya. Kemudian ditegur sama Nabi, ya, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Nah, salah satu di antara wasiat kepada keluarga yang ditinggalkan keluarganya adalah wasiat bertakwa dan sabar. Tapi si perempuan tadi tanpa melihat siapa yang memberikan nasihat, dia malah mengusir Nabi dengan mengatakan, ya pergilah kamu dari sini, enyahlah, kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Sehingga ada yang menyampaikan kepada wanita itu, tahukah siapa yang menegurmu? Dia bilang tidak tahu. Lalu dikatakan dia Rasulullah. Segera wanita ini berlari menuju ke rumah Nabi untuk meminta maaf. Maka Nabi mengatakan, as-sabru inda sadmatil ula. Jadi sabar itu pada pukulan yang pertama. Artinya begitu mendengar musibah, menerima musibah, dia harus sanggup berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan wa inna lillahi lagi. Tadi sekilas ada yang terdengar wa inna lillahi, bukan wa inna ilaihi raji'un. Seperti itu, ya. Nah, orang-orang yang sabar itu ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim, mereka akan mendapatkan sholawat dari Allah. Itu luar biasa. Ternyata Allah bersolawat bukan kepada Nabi saja, kepada orang yang sabar Allah bersolawat. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Apa makna sholawat Allah kepada mereka orang-orang yang sabar? Adalah ampunan, ghufran, ampunan ini. Jadi dia akan dapat ampunan Allah karena kesabarannya. Ya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, dan dia dapat rahmat Allah. Itu keistimewaan orang yang sabar. Bahkan di ayat yang lain itu dikatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Pahala buat orang yang sabar itu tidak ada yang lain kecuali ya pahala tanpa batas. Maka ini menjadi penting buat keluarga almarhum, istri, anak, dan semua anggota keluarga besarnya untuk ikhlas dan sabar. Karena begitu mulianya orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan pastinya kita juga perlu mengingat pesan Nabi, pesannya Jibril alaihi salam yang disampaikan kepada Nabi, ya, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Sukai, cintai siapapun, apapun, ya, sesukamu, tapi ingat kamu pasti berpisah dengan yang kamu cintai itu. Nah, ini menjadi resep untuk kenyamanan hidup kita agar tidak terlena, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Saya kira demikian, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan buat kita semua, terutama buat keluarga almarhum. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keikhlasan, kesabaran, ridho terhadap ketetapan Allah, dan juga kita doakan almarhum senantiasa mendapatkan ampunan, mendapat rahmat, mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan luar biasa memang beliau ini, kebetulan saya diisi minta ini karena sebelum corona suami istri ini beberapa orang itu belajar ngaji di rumah, dan alhamdulillah sudah sampai Al-Quran. Ya, walaupun namanya belajar tuwo itu ya tentu banyak sisi ya, tapi itu luar biasa. Yakin karena beliau belum tamat ya belajarnya, berarti meninggalnya dalam posisi masih kategorinya belajar. Seperti itu. Ini diantara keistimewaan almarhum, ya. Mudah-mudahan nanti istrinya dan semua yang berminat ya silahkan bergabung nanti insyaallah. Saya kira demikian, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.